Shalom, selamat pagi saudara terkasih, senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 2 ayat 18 sampai 29 dengan judul perikop kepada jemaat di Tiatira. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat jinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat jinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, dalam renungan kita hari ini, kita melihat jemaat Tiatira menjadi tujuan dari perikop bacaan kita. Dalam perikop ini kita melihat jemaat Tiatira mendapatkan teguran keras karena mereka membiarkan wanita Isabel mengajarkan dan menyesatkan jemaat untuk berbuat jinah dan makan persembahan berhala. Isabel sendiri merupakan wanita jahat yang menentang segala sesuatu yang mewakili Allah. Isabel tidak hanya dia menyembah berhala, tetapi dia juga terlibat dalam praktik sihir. Dia menggambarkan kekuatan kegelapan. Dan jika kita lihat di dalam ayat 19, meskipun di sana dikatakan bahwa mereka telah menunjukkan kasih dan iman dalam kehidupan mereka dan melayani dalam ketekunan, ternyata jemaat melakukan hal yang kurang baik, yaitu dengan membiarkan pengajar sesat mengajar kepada jemaat-jemaat yang lain. Saudara, jemaat Tiatira meskipun mereka terus menunjukkan kasih dan iman serta melayani dalam ketekunan, namun mereka kurang berani untuk menyatakan hal yang salah di hadapan mereka. Mereka tekun dalam keseharian, tetapi mereka tidak menegur orang yang melakukan pengajaran sesat. Saudara, melalui renungan hari ini kita melihat jemaat Tiatira meskipun kehidupan mereka sangat baik dalam kasih dan iman serta melayani dengan tekun, namun ada hal yang kurang dari kehidupan mereka, yaitu tidak menegur orang yang memberikan pengajaran sesat. Saudara, teguran Allah kepada jemaat Tiatira ini juga datang kepada setiap kita saat ini. Sebagai orang percaya, kita mungkin sudah hidup benar, kita setia kepada nilai-nilai kebenaran, bahkan mungkin kita sudah aktif melayani. Namun, saat ada orang yang melakukan pengajaran sesat, kebanyakan kita hanya diam dan tidak berani untuk menegur orang tersebut. Padahal hal tersebut sangatlah berbahaya untuk orang percaya yang lain. Melalui renungan hari ini, marilah kita menjadi orang percaya yang berani menegur ketika ada orang yang mengajarkan ajaran sesat. Saudara, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, saat menemukan ada orang yang mengajarkan pengajaran sesat, sudahkah
kita berani untuk menegur orang tersebut? Jika selama ini kita belum berani untuk menegur dan memilih untuk berdiam, maka marilah kita berdoa kepada Allah. Minta pertolongannya agar kita diberikan keberanian untuk menegur ketika ada pengajar sesat, dan mintalah juga Roh Kudus untuk terus membimbing kita agar kita peka terhadap pengajaran sesat yang berada di tengah-tengah jemaat. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kau telah kembali memberikan kepada setiap kami anugerah untuk kami dapat hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami dapat bangun dengan keadaan kami saat ini, semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur buat renungan pada pagi hari ini, buat pembacaan firman pada pagi hari ini yang datang pada setiap kami, mengajarkan pada setiap kami untuk kami menjadi orang-orang percaya yang berani menegur terhadap pengajaran-pengajaran sesat yang ada di antara kehidupan kami orang-orang percaya. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin selama ini ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami hanya berdiam, kami hanya memilih untuk tidak mengurusi hal tersebut. Ampuni kami Tuhan, tapi mulai saat ini Tuhan, kami telah kembali diingatkan melalui perenungan kami pada hari ini, untuk setiap kami dapat berani untuk mengatakan hal yang benar. Kami harus berani untuk menegur orang yang melakukan pengajaran yang salah kepada orang-orang lain, sehingga kami dapat benar-benar menjadi orang percaya yang tidak hanya berdiam saja, tapi kami melakukan sebuah aksi untuk saling melindungi sebagai sesama orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Segala hal yang kami lakukan, kami percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.